Halo semuanya, berjumpa lagi dengan pembahasan film. Episode kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Shooter yang rilis pada tahun 2007 lalu. Film ini menceritakan kisah tentang Bobby Swager, seorang mantan penembak jitu yang telah pensiun dari pekerjaannya. Dan sahabatnya meninggal dalam misi yang sedang mereka berdua jalankan bersama. Bobby memutuskan untuk pensiun karena luka hati yang ia rasakan. Karena adanya pengkhianatan, ia pun berencana membalas dendam. Film ini disutradarai oleh Antoine Fuqua dan dibintangi oleh Michael Pena, Danny Glover, Kate Mara, Levon Helm, dan Ned Beatty. Jangan berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang sniper Amerika bernama Bob Lee Swager dan sahabatnya yang bertugas sebagai spotter bernama Donnie Van. Mereka berdua sedang standby di atas sebuah bukit. Kemudian terpantau dari jauh pasukan Amerika pulang dari wilayah konflik. Di saat yang bersamaan mereka ternyata sedang dikejar oleh beberapa pasukan musuh. Bob dari jarak jauh berhasil menumbangkan dua orang penjahat yang mencoba menghadang. Setelah berhasil, mereka berdua sebenarnya sudah ingin meninggalkan lokasi. Namun dari radio milik Donnie mereka mendapatkan perintah untuk tetap melindungi pasukan yang sedang kabur dari kejaran musuh. Sesuai perintah, mereka pun berhasil menahan para musuh. Bahkan musuh-musuhnya ini terlihat kebingungan dari mana asal tembakan. Sayangnya setelah beberapa kali tembakan akhirnya posisi mereka mulai diketahui. Mereka pun ditembaki dengan brutal. Donnie berusaha meminta bantuan lewat radio, namun permintaan mereka berdua malah diacuhkan. Kemudian keadaan semakin memburuk dengan kedatangan helikopter musuh. Posisi mereka terbongkar dan Donnie terkena tembakan. Bob kemudian menggunakan senapan yang lebih besar untuk melumpuhkan helikopter musuh yang mengincarnya. 3 tahun kemudian, Bob ternyata berhasil meloloskan diri dari gempuran pasukan musuh, namun nyawa sahabatnya tak tertolong. Merasa dikhianati, Bob memutuskan untuk pensiun dini dari militer dan menghabiskan waktu bersama anjingnya dengan tinggal di pegunungan. Di sisi lain, di kota Virginia, beberapa petinggi negara yang dipimpin oleh Kolonel Isaac Johnson sedang meneliti file terkait sepak terjang dari Bob selama di militer. Berdasarkan sejarah, Bob adalah mantan sniper terbaik Amerika. Bahkan sebelum ia kabur di wilayah musuh 3 tahun yang lalu, ia sempat melukai 70% dari pasukan musuh. Mereka pun memutuskan untuk mendatanginya secara langsung, namun baru menginjakan kaki di sana, Kolonel Isaac diusir oleh Bob. Kekecewaannya terhadap pemerintah tak bisa dilupakan begitu saja. Namun Kolonel Isaac cukup pandai dalam merayu hingga berhasil membujuk Bob untuk mendengarkan tawarannya. Di mana berdasarkan hasil penyadapan mereka mendapatkan info bahwa Presiden 2 minggu lagi akan dibunuh dan kemungkinan besar akan dibunuh dengan cara disniper dari jarak lebih dari 2 km. Untuk itu, Bob diminta untuk merencanakan perlindungan kepada Presiden untuk antisipasi jika rencana pembunuhan Presiden benar-benar terjadi. Presiden Amerika akan berkunjung di 3 kota selama 2 pekan ke depan. Dengan begitu, para agen bisa mengantisipasi dari mana serangan musuh yang akan datang. Tapi sekali lagi Bob menjelaskan hubungannya dengan masa lalunya telah usai. Ketika Kolonel Isaac akan pulang, tiba-tiba Bob terlihat tertarik dengan mobil yang dipakai dan meminta izin untuk memfoto mesinnya. Padahal sebenarnya ia sengaja buat foto plat mobil. Dan hal itu diketahui oleh Kolonel Isaac jikalau Bob sendiri sebenarnya masih sangat cinta akan negaranya, dan takut jika negaranya jadi kacau jika pembunuhan presiden benar terjadi. Jiwanya pun terpanggil. Maka dari itu ia pun mencoba menembak sebuah target dari jarak 2 km untuk mencari tahu apakah benar hal itu bisa terjadi. Sekedar info, ketika kalian menembakkan peluru dari jarak lebih dari 1 km, ada banyak faktor yang bisa mengubah arah peluru, mulai dari angin, gravitasi, dan sebagainya. Hanya orang yang sangat khusus yang bisa melakukannya, dan Bob adalah salah satunya. Pada akhirnya Bob menarik ucapannya. Ia bersedia membantu Kolonel Isaac untuk mencari cara bagaimana pelaku dalam mengeksekusi Presiden 2 minggu ke depan. Setelah mendatangi setiap titik di 3 kota yang berbeda dan menganalisis dengan teliti, Bob langsung melaporkan hasil perencanaannya ke Kolonel Isaac dari 3 kota itu. Kemungkinan besar sniper akan membunuh presiden di kota Philadelphia dari atap sebuah gedung dengan jarak tembak sekitar 1,6 km. Laporan Bob sangat detail, hingga membuat Kolonel Isaac dan bawahannya terkagum-kagum. Lalu Kolonel Isaac meminta rencana ini harus matang. Karena mereka berencana menangkap pelaku hidup-hidup untuk mencari tahu siapa dalang dari rencana ini. Di akhir pertemuan, ia meminta bantuan, di mana pada saat hari itu Bob bisa menemaninya untuk menangkap sang pelaku. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba.
Para agen FBI mulai berjaga di sekitar lokasi. Beberapa sniper penjaga sudah bersiaga di atap-atap gedung. Bob dan Kolonel Isaac memantau dari jauh di sebuah gedung tua. Tak lama kemudian, sang polisi lokal ikut masuk ruangan dan Kolonel Isaac memperkenalkannya kepada Bob. Singkat cerita, tibalah acara pidato presiden. Setelah menghitung arah angin dan sebagainya, Bob mengingatkan Kolonel Isaac untuk mengerahkan anggotanya segera menangkap pelaku. Tapi yang terjadi malah Bob yang ditembak. Seketika presiden tertembak secara misterius. Bob pun tubuhnya terkena 2 tembakan dan jatuh dari ketinggian. Ia berusaha kabur, namun seluruh pasukan militer hingga anggota FBI dikerahkan untuk mencarinya. Di saat yang bersamaan di gedung tadi langsung dikosongkan dan di-set up seakan-akan Bob lah yang sudah mencoba membunuh presiden. Bahkan senjatanya yang Bob simpan di rumahnya berhasil mereka bawa untuk dijadikan barang bukti. Di sana Bob sendiri. Di tengah pelarian bertemu agen muda FBI bernama Nick Memphis, karena terpaksa ia pun membanting dan mengambil kendaraannya yang diparkir di pinggir jalan. Luka Bob sendiri semakin parah. Ia harus segera menghentikan pendarahannya atau dirinya bisa kehilangan kesadaran. Ia pun masuk ke tempat cuci mobil otomatis. Bob membobol jok belakang untuk mengambil kotak P3K. Yang seingatnya sudah menjadi protokol bagi semua mobil anggota FBI. Dengan alat seadanya, ia berhasil sedikit mengobati lukanya dan kembali kabur. Namun dirinya benar-benar sudah dikepung baik dari darat maupun udara, hingga mobil yang dikendarainya terjun ke sungai. Untungnya Bob selamat, dan berhasil kabur dengan menggelantung pada kapal. Saat sampai ke daratan ia berhasil menemukan sebuah mobil tua untuk dipakai. Para polisi dan pasukan militer tak berhenti mencarinya. Pemberitaan tentang dirinya tersebar ke seluruh penjuru negeri, sedangkan Nick yang dipanggil atasannya karena dianggap memalukan nama FBI ini juga sempat berkata ke atasannya soal Bob. Nick berkata, bukan Bob yang menembak presiden namun polisi yang menembaknya, dan itu adalah sebuah jebakan. Tapi orang-orang di kantor tak ada yang mempercayainya. Kita kembali ke Bob, yang berusaha mengobati lukanya yang semakin parah hingga ia menemukan sebuah toko. Namun untuk menghindari dirinya dikenali, ia membuat listrik di toko itu konslet. Di sana ia membeli beberapa botol air garam jarum dan gula. Kemampuan Bob dalam bertahan hidup bisa dibilang luar biasa. Dengan bahan-bahan sederhana ini, ia berhasil membuat alat infus untuk menutupi kekurangan darah di tubuhnya akibat luka tembakan tadi. Bob berusaha mengganti penampilannya agar tak dikenali polisi. Perjuangannya membuahkan hasil. Bob pergi ke kota Kentucky tanpa ada kendala. Ia ke sana untuk menemui istri almarhum sahabatnya Donnie bernama Sarah. Bob mendatangi Sarah karena dulu Donnie bilang kalau istrinya mau masuk sekolah perawat dan ia pikir Sarah bisa mengobati lukanya. Namun ternyata faktanya Sarah malah masuk jurusan lain. Walaupun awalnya Bob diusir, tapi untungnya Sarah langsung percaya akan semua perkataan Bob, bahkan mau membantunya untuk membeli barang-barang yang sudah di-list. Barang-barang itu merupakan alat sederhana yang bisa digunakan untuk melakukan operasi demi mengeluarkan peluru yang bersarang pada tubuhnya. Di saat yang bersamaan, Nick semalaman stay di kantor karena penasaran akan perekatatan Bob. Nick meneliti segala barang bukti yang ada. Dimulai dari peluru yang digunakan pelaku, rekaman video, bahkan latar belakang dari Bob. Ia tidak bisa tidur sampai pagi, dan ketika teman kantornya datang yang merupakan sekretaris para petinggi di sana, Nick menyampaikan hasil investigasinya. Salah satu yang paling aneh menurutnya bagaimana seorang Bob bisa meleset dan tembakan kemarin tak mengenai Presiden Amerika, melainkan seorang pemuka agama dari Afrika yang berdiri tepat di samping Presiden. Nick menunjukkan hasil tembakan Bob di masa lalu dari jarak 1 km lebih di mana ada 5 tembakan dengan arah angin yang berubah-ubah pun titik sasaran Bob hampir tak bergeser. Sedangkan kemarin dengan angin yang tenang tiba-tiba Bob menembak seseorang yang jauh di sebelah Presiden. Anehnya lagi, ternyata polisi yang menembak Bob semalam ditemukan tewas di sebuah gang akibat perampokan. Hal ini membuatnya semakin yakin kalau semua ini adalah sebuah konspirasi. Ia pun melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi tempat yang ia duga sebagai lokasi asli dari sang sniper. Di sana ia menemukan 3 titik gelombang seperti bekas sebuah tripod. Yang seketika ia konsultasi dengan temannya yang ahli senjata. Ia menemukan sebuah kecocokan dengan senjata yang dimaksud. Tapi tentu saja pergerakan Nick ini mulai diketahui oleh agen ataupun orang-orang yang tak dikenal karena ia sudah melangkah terlalu jauh. Setelah seminggu beristirahat, kondisi luka Bob akhirnya sudah membaik, namun ada hal lainnya membuatnya semakin sakit hati. Karena ternyata saat polisi menggeledah rumahnya, ia menembak mati anjing kesayangannya.
Bob pun berjanji akan membantai habis Kolonel Ishak bersama bawahannya. Malamnya Bob kembali meminta bantuan Sarsah, tapi ia sempat tak enak hati karena melibatkan istri sahabatnya terlalu jauh dalam hal ini. Namun Sarah sendiri meyakinkan bahwa ia bersedia membantu karena dulu Bob adalah satu-satunya sahabat dari almarhum suaminya. Keesokan harinya, Bob berhasil memanfaatkan rasa ingin tahu ini. Di saat Nick lagi santai di sebuah rumah makan, Sarah menyamar, mengatakan bahwa ia sempat bertemu Bob dan menceritakan soal kejadian asli dari penembakan kemarin. Sarah kemudian menyerahkan foto nomor rangka kendaraan milik Kolonel Ishak yang Bob sempat foto jauh hari sebelumnya. Pertemuan singkat itu berhasil membuat Nick semakin penasaran, dan membuatnya menggunakan fasilitas kantor untuk melacak nomor kendaraan tersebut. Tentu saja tindakan itu membuat Kolonel Ishak dan bawahannya langsung mencurigai ini. Ia mengira kalau Nick bekerja sama dengan Bob. Dan alhasil di suatu tempat, tiba-tiba ia diculik oleh beberapa orang agen. Nick disiksa habis-habisan. Mereka bahkan sudah mempersiapkan alat agar Nick dikira mati akibat bunuh diri. Namun tiba-tiba satu persatu bawahan Kolonel Ishak tertembak, dan itu merupakan rencana dari Bob berjalan dengan lancar. Setelah menyelamatkan Nick, ia pun berencana membuang jasad musuhnya ke sungai. Namun Nick terlihat masih tak berani untuk membantu Bob dalam mengungkap kebenaran. Ia menyarankan Bob untuk menyewa pengacara. Dan dirinya nanti bakal bantu dengan berbicara kepada atasannya soal kejadian sebenarnya. Namun Bob langsung memberitahukan bahwa orang-orang ini bukan sembarangan. Mereka kebal hukum. Sekalipun dihukum, mereka tak akan lama muncul kembali dengan identitas baru. Dari sana, akhirnya Nick pun tersadar dan setuju untuk bekerja sama dengan Bob. Di lain sisi, Kolonel Ishak diberitahu bahwa eksekusi ini gagal total. Ketiga agen yang dikirim dibunuh oleh seorang sniper. Dari sana ia menyadari bahwa Bob belum mati. Tak lama kemudian, salah satu anggota kolonel lainnya memberitahu hasil penyelidikan bahwa ada satu orang yang kemungkinan membantu Bob dalam penyembuhan, yaitu istri mantan sahabatnya. Kolonel Ishak pun langsung menyuruh anggotanya untuk segera menangkap Sarah. Di lain sisi, Bob berkendara jauh ke Tenzi untuk bertemu pakar senjata. Ia menanyakan beberapa teknis terkait kejadian penembakan kemarin. Hal ini sangat penting untuk membuktikan Bob tak bersalah. Dan kemudian ada hal lain yang ia tanyakan, siapa kira-kira pelaku yang mampu menembak dari jarak 2 km? Pria tua ini bilang untuk saat ini cuma Bob Liswager yang mempunyai kemampuan itu. Selebihnya sudah meninggal. Tapi ada satu orang penembak jitu yang memiliki kemampuan yang sama. Namun dikatakan ia sudah tak menembak lagi, karena cacat akibat tugas terakhirnya. Tiba-tiba Bob sadar bahwa ia pernah bertemu orang itu. Ia adalah salah satu anggota Kolonel Ishak. Tanpa membuang waktu, Nick menyuruh temannya untuk mencari tahu di mana si Snake para tunggal dan siapakah identitas aslinya. Tak butuh waktu lama saat malam teman Nick memberi kabar balasan. Tapi langkah Bob kali ini telah diperkirakan oleh Kolonel Ishak. Untuk melancarkan aksinya, ia berencana membawa satu pasukan full ke lokasi. Dan agar tidak dicurigai orang lain, ia meminta izin dari petinggi yang ternyata juga terlibat dalam konspirasi ini. Bagaimana dengan nasib Sarah? Seperti yang kita duga, ia ditangkap dan disiksa oleh anggota Kolonel Ishak. Bob dan Nick sendiri bergerak cepat. Mereka sudah menganalisa lokasi kediaman dari Zerbia. Bob juga sadar kalau ini pasti akan menjadi jebakan sang kolonel. Maka dari itu mereka melanjutkan rencana persiapan dengan memberi berbagai perlengkapan di toko bangunan. Dari alat-alat sederhana itu, mereka berhasil merakit berbagai jenis bom dengan kontrol jarak jauh. Nick juga dilatih menggunakan senjata laras panjang untuk mengantisipasi situasi besok. Dan tibalah hari yang ditunggu mereka melakukan penyerangan. Nick bertugas untuk memantau pergerakan para penjaga di sekitar rumah dari jarak jauh dan menggunakan radio untuk memberitahu bom informasi tersebut. Sedangkan Bob mengeksekusi penjaga satu kembar itu sepanjang jalur yang ia lewati. Tak lupa ia menaruh berbagai bom yang sudah dibuatnya, dan rencananya pun berjalan lancar. Bob berhasil masuk ke dalam rumah Zerbia dan menodongkan senjatanya. Namun nampaknya Zerbia juga sudah menanti kedatangan Bob di sana. Keduanya pun mulai bercerita tentang alasan utama mengapa Bob dijadikan tumbal dalam rencana sang kolonel, di mana memang target utama dari pembunuhan ini bukan presiden, melainkan sang pemuka agama di Afrika yang berdiri tepat di sampingnya. Apa alasannya? Ternyata Kolonel Ishak khawatir kalau si pemuka agama ini ngadu ke presiden soal Kolonel Ishak dan anggotanya yang membantai sebuah desa di Afrika, yang berisikan 400 jiwa. Mereka semua dibantai tanpa peringatan demi jalur pipa sebuah perusahaan minyak milik Amerika. Di sana, Kolonel Ishak juga tak bekerja sendirian.
Ia hanya kaki tangan dari sang senator. Begitu percakapan selesai, Zerbia langsung bunuh diri. Sedangkan Nick dari tadi sudah memperingati Bob kalau sekeliling rumah telah dikelilingi oleh puluhan pasukan militer. Bob menyuruh Nick untuk ke posisi B menjalankan rencana yang mereka sudah atur, berbagai jenis bom yang Bob sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Ia berhasil menumbangkan beberapa pasukan, dan Nick melindungi dari jauh menggunakan sniper. Namun masalah besar muncul, ketika pasukan musuh menggunakan helikopter untuk menyudutkan mereka berdua. Tapi untung saja mereka menemukan sebuah tangki bahan bakar yang bisa dijadikan senjata untuk menjatuhkan mereka. Hingga mereka berhasil kabur dari sana. Hasil pertempuran kemarin membuat heboh kantor FBI, karena di lokasi kejadian ditemukan puing helikopter dan properti yang hancur. Namun tak ditemukan satupun jasad orang di sana. Tak lama kemudian Nick menelepon atasannya, dan mengatakan bahwa ia sudah menangkap Bob, namun dirinya tak bisa menyerahkannya ke kantor ataupun ke siapapun. Karena sekarang tidak jelas siapa orang yang bisa dipercaya. Sedangkan Kolonel Isaac tak lama kemudian menelepon Bob, ia sadar bahwa pasukannya telah dikalahkan dengan begitu mudahnya, membuatnya mengancam Bob menggunakan Sarah. Namun Bob juga tak tinggal diam, ternyata pengakuan Zerbia sempat dia rekam. Dan dengan jelas di situ dikatakan siapa saja dalang di balik kejadian kemarin. Bahkan Bob sudah tahu titik lokasi di mana 400 jasad para korban perusahaan minyak itu dikubur. Alhasil, mereka pun sepakat untuk saling bertemu. Dengan syarat Bob harus muncul secara terang-terangan. Keesokan harinya, akhirnya mereka bertemu di sebuah pegunungan yang diselimuti salju. Kolonel Isaac dan Sarah datang menggunakan helikopter, begitu pula dengan sang senator, dan sesuai janjinya, Bob terlihat berjalan dari kejauhan menuju titik pertemuan. Tapi ternyata kolonel kembali berkhianat dengan memasang 3 orang sniper di lokasi. Tapi tenang saja, karena itu semua sudah diprediksi oleh Bob. Bahkan Bob berhasil memutuskan lengan salah satu bawahan kolonel. Setelah semua clear barulah Bob keluar dari persembunyiannya. Nick sendiri tadi menjadi umpan untung saja tak terluka parah, karena menggunakan rompi anti peluru. Sarah sendiri terlihat sangat tertekan akibat disiksa dan dilecehkan oleh bawahan kolonel selama ditahan. Maka dari itu ia mengambil pistol yang ada dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Sang senator yang melihat kemampuan Bob merasa kagum, dan malah menawarkan Bob pekerjaan untuknya. Namun ia mengatakan orang macam apa yang mau bekerja untuk membunuh. Akhirnya to the point rekaman pengakuan kemarin diminta oleh sang senator, namun malah membakar rekaman itu di hadapan mereka. Menurutnya, barang bukti ini tidak akan bisa digunakan oleh siapapun, dan tidak diserahkan ke aparat hukum yang ada malah disabotase. Di lain sisi Nick semalam menyuruh seseorang untuk mengantarkan surat ke atasannya. Surat itu berisikan lokasi dan waktu pertemuan mereka hari ini. Makanya tak lama kemudian FBI tiba di lokasi. Sang senator beserta kolonel tersenyum. Karena pada akhirnya Bob ditahan tanpa bisa mengikuti dirinya tak bersalah. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Bob disidang di sebuah ruangan khusus yang dipimpin oleh Jaksa Agung. Di ruangan itu ada pimpinan FBI, sang kolonel, dan Sarah. Dari awal pertemuan terlihat jelas sang kolonel sangat tak senang akan sidang ini. Tapi Jaksa Agung bisa dibilang netral dalam kasus ini, dan memerintahkannya untuk patuh akan persidangan. Tanpa basa-basi Bob diminta sang jasa mengutarakan pembelaan dirinya. Dan di momen inilah Bob menjelaskan semua dan bukti secara detail, mulai dari peluru yang ditemukan pada target yang ternyata memang milik Bob. Namun peluru itu diambil diam-diam dari hasil latihan Bob waktu nembak kaleng 1 minggu sebelum kejadian. Awal masuk ruangan Nick sempat menjabat tangan Bob, dan diam-diam menitipkan sebuah peluru fungsi untuk menjadi pembuktian terkuat. Kenapa bukan Bob pelakunya? Karena saat ia memasukkan peluru itu ke senapan Pak dan menarik pelatuknya tak terjadi apa-apa, karena seluruh senjata Bob yang ada di rumah setiap habis dipakai ia atur secara khusus agar bisa ditembakkan, dan tak ada orang yang tahu itu kecuali dirinya. Walaupun demikian, bukti-bukti itu tak bisa membuktikan siapa pelaku aslinya. Makanya si kolonel cuma tertawa. Nick sendiri memberikan bukti pembantaian yang dilakukan di Afrika. Namun perlu diingat Jaksa Agung ini kewenangannya cuma untuk negara Amerika, bukan internasional. Pada akhirnya Bob dinyatakan tidak bersalah. Ia pun dibebaskan, tapi tetap saja sang senator dan kolonel Isaac bersama anggotanya bebas menikmati hidup, padahal sudah melakukan perbuatan bejat sekian banyak. Maka dari itu, beberapa waktu kemudian sang senator lagi asyik bersantai di villa mewahnya yang berada di tengah hutan tiba-tiba mereka dibantai oleh Bob. Jika hakim negara tak bisa membuat mereka menebus dosanya selama ini, maka cukup senjata Bob yang menjadi hakim bagi mereka. Bob juga mengatur agar kolonel Isaac dikira menembak sang senator.
serta ia meledakkan rumah dengan merusak pipa gas di dalamnya. Tanpa terasa film pun berakhir. Mudah-mudahan kalian terhibur. Sampai bertemu lagi di next episode dengan alur cerita film seru dan menarik lainnya.